Kamu bingung ingin memilih baju apa ketika mau jalan? Dan kamu ingin tahu berapa pasang baju yang bisa kamu pakai? Atau kamu ingin tahu jalan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan kamu? Makanya, belajar peluang kaidah pencacahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Perkenalkan, nama saya Arul. Perkenalkan, nama saya Nazmil. Perkenalkan, nama saya Mibali. Perkenalkan, nama saya Rijal. Perkenalkan, nama saya Lidan. Kami dari Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok 1 ingin membawakan video tentang matematika. Nah, untuk materi yang akan kami bawakan adalah tentang peluang kaidah pencacahan. Kalian mau tahu apa itu kaidah pencacahan? Makanya kita saksikan sama-sama video kami. Halo guys, selamat datang di channel Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video edukasi tentang peluang kaidah pencacahan. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang kaidah pencacahan, kita harus mengenal dulu apa itu peluang. Nah, peluang sendiri mempunyai peranan penting dalam ilmu pengetahuan dalam aplikasinya. Ilmu hitung peluang mempunyai peran yang cukup besar untuk pengembangan ilmu-ilmu lain, misalnya dalam ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan ilmu statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan peluang. Jadi, misalnya kita ingin menghitung sesuatu atau mencoba atau mengetahui berapa cara, maka peluang itu dibutuhkan. Selanjutnya, karena pembahasan kita adalah kaidah pencacahan, maka kita juga harus mengenal apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan sendiri adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pecahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan caca. Terdapat 3 metode dalam mencacah. Yang pertama yaitu aturan pengisi tempat yang tersedia, yang kedua yaitu aturan permutasi, dan yang ketiga aturan kombinasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang aturan pengisian tempat yang tersedia pada kaidah pencacahan. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baiklah, di dalam aturan kaidah pencacahan itu terdapat 2 aturan. Yang pertama ada aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian. Mari kita lebih dahulu mengenal aturan penjumlahan. Jika adakah satu cara melakukan kegiatan 1, kedua cara melakukan kegiatan 2, sampai dengan KN melakukan kegiatan N, maka adakah 1 ditambah K2 sampai dengan ditambah KN. Oke, perlu diingat, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak langsung terjadi atau berupa pilihan. Oke, terima kasih untuk Rijal karena sudah menjelaskan apa itu aturan penjumlahan. Nah, untuk kalian ingin lebih paham tentang kaidah pencacahan aturan penjumlahan, kalian bisa melihat contoh-contoh berikut ini. Bro, jalan yuk, tempat biasa. Ayo. Halo semuanya, Dika di sini sebagai narator pembahas materi. Jadi, langsung saja kita bahas materi yang pertama dari kues yang kita dapat. Jadi, materi yang pertama yaitu tentang aturan penjumlahan. Soal yang pertama yaitu Mibali ingin pergi berkumpul dengan teman-temannya. Namun, Mibali kebingungan karena memiliki 2 kendaraan Beat, 1 kendaraan Yamaha Lexi, dan 1 kendaraan Scoopy. Berapa banyak cara Mibali pergi berkumpul dengan teman-temannya dengan kendaraan yang dimilikinya? Bisa kita kenali dulu bahwa soal ini adalah soal dengan tema aturan perjumlahan. Karena jika ada soal yang berupa pilihan, maka itu biasanya menjadi soal aturan penjumlahan. Di sini terlihat pilihan yang dimiliki Bali adalah 2 kendaraan Beat,
satu kendaraan Yamaha Lexi, dan satu kendaraan Scoopy. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Bisa kita ingat bahwa rumus aturan penjumlahan adalah K1 ditambah K2 sampai dengan ditambah KN. Maka langsung saja kita masukkan soalnya ke dalam rumus, yaitu 2 kendaraan Beat ditambah 1 kendaraan Yamaha Lexi dan ditambah 1 kendaraan Scoopy. Jika ditambahkan semuanya, maka akan mendapatkan hasil 4 buah kendaraan. Nah, berarti maksudnya Bali mempunyai 4 buah cara untuk pergi berkumpul bersama teman-temannya. Mudah bukan? Nah, jika kalian masih tidak paham dengan soal yang dimiliki oleh Bali, maka kita akan melihat contoh soal yang lain. Soal yang kedua yaitu, Kim akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Kim untuk membeli mobil? Nah, kita ingat kembali rumusnya adalah K1 ditambah K2 sampai ditambah KN. Maka tinggal kita masukkan soalnya ke dalam rumus, yaitu 3 mobil sedan ditambah 4 mobil SUV dan ditambah 5 mobil MPV. Maka kita akan memperolehkan hasil 12 mobil, yang berarti Kim memiliki 12 pilihan mobil untuk dibeli. Nah, mudah bukan untuk memahami soal aturan penjumlahan? Intinya, di aturan penjumlahan, kalian hanya harus menambahkan cara atau pilihan yang ada di dalam soal. Sekarang kita kembali ke Mih Bali. Kendaraan apa ya yang akan Mih Bali pilih? Mission complete. Nah, itu tadi contoh dari aturan penjumlahan. Sudah mengerti bukan? Mengerti! Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan yang kedua, yaitu aturan perkalian. Untuk aturan perkalian, akan saya serahkan penjelasannya kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang aturan perkalian. Nah, baik, sebelum kalian lanjut ke aturan perkalian, tentu kalian harus tahu dulu apa itu aturan perkalian. Nah, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan sampai KN cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian tersebut dapat terjadi dengan K1 dikali K2 sampai dikali KN. Perlu kalian ingat, aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang aturan perkalian oleh Ahmad Maulidan. Jika kamu ingin lebih paham tentang aturan perkalian, maka lihatlah contoh berikut ini. Halo? Ayo? Halo guys, kembali lagi bersama narator di sini. Sepertinya kita mendapatkan quest yang kedua. Kita lihat apa isi quest yang kedua. Oh, ternyata isi quest yang kedua adalah contoh soal dari aturan perkalian. Langsung saja kita lihat soalnya. Dika ingin pergi berkumpul dengan teman-temannya. Namun, Dika kebingungan saat ingin memilih baju. Karena Dika mempunyai 3 baju dan 2 celana yang berbeda. Berapa banyak cara Dika memasangkan pakaian yang dimilikinya? Soal yang disediakan di sini adalah contoh dari soal aturan perkalian, karena soal aturan perkalian biasanya digunakan ketika ada pilihan yang dipilih sekaligus. Jadi di sini kita harus memilih masing-masing dari 3 baju dan 2 celana. Nah, langsung saja kita kembali ke rumus aturan perkalian. Rumus aturan perkalian adalah K1 dikali K2 sampai dikali KN. Langsung saja kita masukkan soalnya ke dalam rumus. Jadi caranya tinggal dikalikan 3 baju
dikali 2 celana, maka kita akan mendapatkan 6 cara menggunakan baju dengan celananya. Jadi, jika diuraikan seperti ini, anggap saja 3 baju tersebut adalah baju A, baju B, dan baju C. Dan 2 celana tersebut kita jadikan celana 1 dan celana 2. Nah, maka baju A bisa dipasangkan dengan celana 1 dan celana 2. Begitu pula baju B bisa dipasangkan dengan celana 1 dan celana 2. Begitu pula dengan baju C. Nah, jika kita lihat dan kita hitung masing-masing, maka kita akan mendapatkan 6 pasang cara menggunakan baju dan celananya. Sesimpel itu bukan? Jika masih tidak paham, oke, kita akan memasuki soal yang berikutnya. Arul memiliki 5 kemeja, 6 celana, 3 sepatu, dan 2 topi. Berapa banyak cara Arul memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, tidak usah ribet-ribet, langsung saja kita masukkan ke rumus aturan perkalian, yaitu K1 dikali K2 sampai dikali Kn. Kita masukkan 5 kemeja dikali dengan 6 celana, dikali 3 sepatu, dan dikali 2 topi. Maka, dengan perkalian yang sudah kita tetapkan, akan mendapatkan hasil 180. Jadi, Arul mempunyai 180 cara memasangkan masing-masing dari pakaian tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan dengan aturan perkalian? Nah, intinya, sama seperti aturan penjumlahan, kita tinggal memasukkan pilihan-pilihan atau cara yang ada di soal ke dalam rumus aturan perkalian. Oke, kalau sudah paham, mari kita kembali ke Dika. Kira-kira baju apa ya yang akan Dika pilih? Mission complete. Nah, itu tadi contoh dari aturan perkalian. Sudah mengerti bukan? Mengerti! Nah, mungkin kalian berpikir, bagaimana jikalau ada soal yang berupa campuran antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Maka bisa simak video berikut ini. Ayo. Bentar. Aku harus sampai cepat nih ke tempat tujuan. Soalnya rumahku jauh. Tapi kan di sini banyak jalan. Jalan mana yang paling cepat ya? Halo guys, kembali lagi bersama narator di sini. Sepertinya kita mendapatkan kues yang sedikit unik ya. Oh, ternyata kues ini adalah contoh soal aturan campuran dari aturan perjumlahan dan aturan perkalian ya. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Najmil ingin berkumpul dengan temannya. Namun, tempat tinggal Najmil terlalu jauh dari tempat berkumpul. Dan Najmil harus sampai dengan cepat agar tidak terlambat. Rumah Najmil menuju tempat tujuan harus melewati rumah Bali. Rumah Najmil ke rumah Bali dihubungkan oleh 3 jalan. Rumah Bali ke tempat tujuan dihubungkan oleh 4 jalan, dan rumah Najmil ke tempat tujuan langsung dihubungkan oleh 2 jalan. Banyak jalan yang dapat dipilih dari rumah Najmil ke tempat tujuan melalui rumah Bali ataupun langsung adalah, tanpa berlama-lama langsung kita pahami dulu soalnya. Jadi bisa kita simpulkan di soal, di sini ada 3 tempat yang disebutkan di dalam soal, yaitu rumah Najmil, rumah Bali, dan tempat tujuan. Rumah Najmil ke tempat tujuan itu melalui rumah Bali. Jadi, rumah Najmil ke rumah Bali dihubungkan oleh 3 jalan. Dan rumah Bali ke tempat tujuan dihubungkan dengan 4 jalan. Sedangkan rumah Najmil langsung ke tempat tujuan itu dihubungkan oleh 2 jalan. Di sini ada 2 pilihan yang bisa dipilih Najmil untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, 2 pilihan tersebut adalah Najmil bisa ke tempat tujuan melalui rumah Bali, dan yang kedua, Najmil bisa ke tempat tujuan dengan cara langsung. Nah, pertama-tama kita hitung dulu rumah Najmil ke tempat tujuan melalui rumah Bali, yaitu dengan rumus aturan perkalian. Langsung saja kita masukkan. Karena 3 jalan dan 4 jalan, maka 3 dikali 4. Nah, maka akan mendapatkan 12 jalan. Nah,
Seterusnya, kita akan menghitung rumah Najmil ke tempat tujuan langsung. Sudah bisa kita lihat di soal bahwa rumah Najmil ke tempat tujuan langsung yaitu ada 2 jalan atau 2 cara. Nah, langsung saja keduanya kita tambahkan karena merupakan pilihan. 12 cara ditambah 2 cara atau 2 jalan sama dengan 14 cara atau jalan. Jadi, kesimpulannya, Najmil memiliki 14 jalan untuk ke tempat tujuan. Jadi, intinya pertama-tama pada aturan campuran kita harus menentukan dulu berapa jalan yang bisa dipilih dari masing-masing pilihan. Jadi, kita harus mengkalikannya dulu dengan rumus aturan perkalian. Terus, jika masing-masing pilihan sudah dikalikan, maka kita bisa menambahkannya dengan rumus aturan perjumlahan. Nah, kalian sudah paham tentang aturan campuran. Ngomong-ngomong, jalan yang mana yang akan dipilih Najmil? Mission complete. Nah, itu tadi contoh dari aturan penjumlahan. Dari aturan perkalian. Sudah mengerti bukan? Mengerti! Nah, itu tadi pembahasan yang bisa kami sampaikan dari video edukasi pembelajaran matematika. Semoga dengan penjelasan yang kami sampaikan tadi kalian bisa paham dan mencerna untuk menggunakannya di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk mengakhiri penjelasan kali ini, saya akan mengucapkan ciao. Ngomong-ngomong, bagaimana ya nasib mereka yang di video tadi? Apa kabar bro? Kita mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. Dengan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton video edukasi dari kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari kami atau videonya kurang jelas dan sebagainya, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe. Like dan subscribe gimana? Channel Emma Budia.